Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan hari ini, Ibu akan menjelaskan terkait dari materi cara membuat rekapitulasi data jurnal umum. Yang mana sebelumnya kita sudah membahas terkait dari pembuatan jurnal umum untuk Karisma Advertising ya. Dan untuk cara membuat rekapitulasi data jurnal umum sendiri itu didapat dari jurnal umum yang sudah kita kerjakan sebelumnya. Nah, kenapa harus dilakukan rekapitulasi? Karena untuk memudahkan dalam pempostingan nantinya ke dalam buku besar, sehingga di dalam buku besar cukup dicantumkan totalnya saja. Misalkan di sini kas itu kan untuk yang di posisi debit itu ada banyak ya, tidak hanya satu transaksi saja ataupun tidak hanya di satu tanggal saja, ada di beberapa tanggal. Kemudian kas yang ada di kredit juga sama, tidak hanya di satu tanggal saja tapi ada di beberapa tanggal atau beberapa transaksi. Maka dari itu, agar lebih mudah kita jumlahkan untuk yang ada di debit berapa, yang ada di kredit berapa. Kita hitung kasnya dulu ya. Untuk kas yang ada di debit itu ada di tanggal 1 Juli sebesar 45 juta. Kita tulis di sebelah sini ada Excel ya. Untuk Excel ini membantu dalam menghitung atau menjumlahkan kas yang ada di debit. Nah, kalau di kalian yang akan dikerjakan cukup dikerjakan di kertas coret-coret saja ya untuk menghitungnya, atau bisa langsung tuliskan di kalkulator kalian untuk menghitung berapa total yang ada di debit. Nah, kemudian kita coba cek kas yang ada di debit selain tanggal 1 itu ada di tanggal 15 sebesar 6.600.000. Kita tulis lagi 6.600.000. Kemudian selanjutnya ada kas yang ada di debit lagi di tanggal 26 Juli ya, yaitu sebesar 3.800.000. Nah, kemudian kita coba cari lagi ada di tanggal 28 Juli ya, sebesar 2.500.000. Nah, selanjutnya kita coba lihat ke bawah apakah ada di kas yang di debit. Tersedia di tanggal 29 Juli ya. Totalnya adalah 4.600.000. Kita tulis lagi 4.600.000. Kemudian kita lihat ternyata untuk kas yang di debitnya sudah tidak ada ya. Di sini kita totalkan menjadi 62.500.000 ya total dari kas yang di debit. Nah, yang sudah kita totalkan 62.500.000 kita simpan ini di sini di tabel rekapitulasi data jurnal umumnya, yaitu sebesar 68.500.000 ya. Kemudian selanjutnya kita coba hitungkan kas yang ada di kredit. Kas yang ada di kredit kira-kira di transaksi tanggal berapa saja? Nah, ini ada di tanggal 2 Juli ya, sebesar 4 juta. Kita coba hitung di sini 4 juta. Kemudian kas lagi yang di kredit ada yaitu di tanggal 6 Juli ya, sebesar 12 juta. Kemudian ada juga kas yang di kredit itu tanggal 7 Juli 6.300.000. Selanjutnya ada lagi tanggal 10 Juli di sebesar 1.500.000. Kemudian kita lihat lagi kas yang di kredit ada sebesar 450 di tanggal 16 Juli. Kemudian kita lihat di tanggal 20 Juli juga ada sebesar 500.000. Selanjutnya kita coba cek di bawah. Kas yang di kredit ini ada ya di sebesar 8.600.000 di tanggal 30 Juli. Kita tulis 8.600.000. Kemudian kas lagi ada di tanggal 30 Juli sebesar 1.200.000. Ada juga untuk kas tanggal 31 Juli yaitu sebesar 2 juta.
Kemudian terakhir kasnya ada sebesar 3 juta ya. Nah, setelah kita totalkan, ternyata total kas yang ada di kredit itu sebesar 39.550. Nah, ini kita masukkan ke sini, ke tabel rekapitulasi data jurnal umum. Kasnya sebesar 39.550. Kemudian setelah itu kita akan menghitung, nah, peralatan yang ada di debit. Jadi nanti kalian cara merekapnya itu per tanggal ya, agar tidak ada yang terlewati akun-akunnya. Kemudian ini peralatan yang ada di debit sebesar 25 juta dan ada juga peralatan di debit sebesar 10 juta. Kita totalkan menjadi 30 juta. Barulah kita tulis di sini direkap peralatan sebesar 35 juta di debit. Kemudian setelah itu ada di modal ya, modal Risma. Nah, ini untuk modal Risma, ini kondisinya di kredit ya sebesar 70 juta karena tidak ada lagi modal. Jadi kita tulis langsung saja modal Risma 70 juta. Kemudian ada juga sewa dibayar di muka. Nah, setelah ini barulah kita ke tanggal 2 Juli ya, yaitu peralatan. Peralatan sudah kita hitungkan. Kas yang dikredit juga sudah kita hitungkan. Berarti tinggal hutang usaha. Nah, ini untuk hutang usaha itu sebesar 6 juta dikredit. Kita lihat ke bawahnya tidak ada lagi hutang usaha. Berarti kita tulis hutang usaha sebesar 6 juta dikredit. Kemudian setelah itu kita masuk ke Juli tanggal 6. Ada sewa dibayar di muka. Sewa dibayar di muka hanya ada di satu transaksi saja, yaitu tanggal 6 Juli. Jadi kita tulis sebesar 12 juta. Kita tulis sewa dibayar di muka, posisi debit 12 juta. Dan seterusnya sampai dengan tanggal 31 Juli. Silakan kalian masukkan, hitung-hitungkan untuk yang sewa, untuk yang per transaksinya. Dari Juli tanggal 7 perlengkapan, ada berapa perlengkapan? Apabila hanya ada satu, tulis 6.300.000 di debit ya. Seperti itu cara pengerjaan rekapitulasi sehingga didapatlah seluruh nominal. Nanti jika semua akun-akun yang ada di jurnal umum ini sudah dipindahkan dan dihitungkan di dalam rekapitulasi sesuai dengan posisinya, di debit simpan di debit, di kredit simpan di kredit. Ini maaf ya ada kesalahan, harusnya ini kredit. Nah, di kredit sesuai dengan yang dikredit. Nah, kemudian nanti oleh kalian tinggal dijumlahkan saja semuanya ya, untuk yang di debit dan yang di kredit. Totalkan semuanya, diketahui data jumlah debitnya adalah 142.850. Jumlah kreditnya pun kondisinya harus sama ya. Kalau tidak sama maka tidak balance. Dan nanti kita cocokkan dengan yang ada di sini. Nah, kalau misalkan di dalam jurnal umumnya ya, di data jurnal umumnya 142.850, maka di sini pun harus sama 142.850 juga ya, tidak boleh berbeda. Kalau berbeda berarti ada kesalahan, kemungkinan ada akun yang belum dihitung atau belum diposting, belum di rekapitulasi ke dalam rekapitulasi data jurnal umum. Nah, sampai di sini boleh silakan jika ada yang ingin ditanyakan bisa tanyakan langsung ya.